Konsep rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Menurut ahli Henry Shimamura dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Tujuan rekrutmen ialah untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja dan meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Sedangkan fungsi rekrutmen ialah yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tanpa karyawan-karyawan yang berkualitas, sebuah organisasi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berhasil, menurut Mathis and Jackson 2011. Tujuan seleksi adalah untuk menilai kesesuaian kandidat dengan memprediksi sejauh mana mereka dapat menjalankan peran dengan sukses. Beberapa fungsi dari seleksi yaitu mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk perusahaan. Dan investasi tidak langsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk memperkerjakan karyawan baru. Proses rekrutmen dan seleksi. Setiap perusahaan pasti ingin proses rekrutmen bekerja dengan baik. Untuk itu, perusahaan melakukan rekrutmen dengan beberapa cara agar menemukan karyawan yang tepat dan berkualitas untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan di perusahaan, berikut ulasannya. 1. Mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. 2. Merencanakan perekrutan. Setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan, sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat. 3. Publikasi pengumuman rekrutmen. Informasikan lowongan ini termasuk kepada karyawan lama karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. 4. Meninjau lamaran yang masuk. Jika bagian HRD sudah mempublikasikan lowongan kerja dengan efektif, maka mereka akan kebanjiran kiriman lamaran. 5. Wawancara kandidat berkualitas. Review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. 6. Periksa referensi dan latar belakang. Pastikan untuk memeriksa semua klaim yang dikatakan kandidat termasuk kredensial pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminal. 7. Pilih orang yang paling berkualitas. Jika sudah mencapai keputusan positif terhadap semua kandidat, tentukan kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada orang tersebut. 8. Buat penawaran dan berikan informasi kandidat yang belum berhasil. Kini saatnya membuat penawaran secara tertulis. 8. Buat penawaran dan berikan informasi kandidat yang belum berhasil. 9. Negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasi gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Cara onboarding karyawan baru di perusahaan mempengaruhi apakah Anda akan mempertahankan karyawan tersebut di masa depan atau tidak.
Jaga hubungan baik dengan karyawan baru dari mulai mereka menerima penawaran kerja. Metode rekrutmen. Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan dalam proses perekrutan, yaitu metode perekrutan sumber internal. Calon internal diperbolehkan dengan cara manajer memberikan atau mempromosikan beberapa orang sebagai calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup, di mana pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Metode perekrutan secara eksternal. Metode untuk perekrutan sumber eksternal diantaranya adalah A. Walk-in and write-in atau inisiatif pelamar. Walk-in adalah di mana pelamar atau pencari kerja dimungkinkan atau diperbolehkan mendatangi perusahaan untuk menyampaikan keinginannya menjadi pegawai, dan write-in dilakukan melalui pengiriman surat lamaran. B. Employer referral atau rekomendasi pegawai. Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai yang sudah ada, dengan harapan para pekerja sangat mengenal orang-orang yang memiliki profesi dan potensi untuk melakukan pekerjaan yang sama. C. Advertising atau iklan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengiklanan di media massa, baik media massa tertulis seperti surat kabar dan majalah yang dapat dibaca oleh publik maupun media elektronik seperti radio atau televisi, dengan menginformasikan jabatan, persyaratan, dan keuntungan-keuntungannya. D. State Employment Security Agencies atau lembaga pemerintah. State Employment Security Agencies adalah lembaga pemerintah yang membantu mencari tenaga kerja atau menghubungkan pencari kerja dengan yang membutuhkan tenaga kerja. E. Open House. Open House dilakukan dengan mengundang calon-calon potensial untuk mendengarkan informasi mengenai perusahaan dengan berbagai cara seperti pameran, memutar film mengenai fasilitas dan aktivitas perusahaan, dengan harapan dapat menarik calon-calon pegawai yang punya potensi menjadi pegawai. Strategi perekrutan yang baik. Strategi non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Strategi ilmiah yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Proses seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang melakukan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memiliki kualitas dan kriteria seleksi untuk posisi lowongan kerja yang tersedia dalam sebuah perusahaan. Proses seleksi sendiri merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh perusahaan sampai akhirnya memperoleh keputusan menerima atau menolak karyawan baru yang mencari lowongan kerja. Berikut proses seleksi. Yang pertama, screening lamaran atau berkas. Pada tahap awal ini dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat lamaran mereka. Biasanya berisi CV dan berkas-berkas yang mendukung. Kedua, tes mengisi formulir lamaran. Pada tahap ini, pewawancara atau pihak perusahaan akan meminta pelamar mengisi formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kemampuan dan pengetahuan. Tes-tes yang akan diberikan tergantung pada persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkatan di dalam organisasi atau perusahaan. Yang
Yang keempat, wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang calon karyawan yang bersama dengan hasil tes yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang akan dipilih. 5. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai sudah menjadi standar prosedur normal yang ditetapkan baik instansi pemerintah maupun perusahaan. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Keenam, pengecekan referensi. Suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi jenis ini terutama diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. 7. Laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah usai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pemimpin unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Metode seleksi. Dalam proses seleksi, penerimaan karyawan baru dikenal dua metode untuk melakukannya, yaitu yang pertama non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kriteria standar atau kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan. Metode ini hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Yang kedua ilmiah, yaitu metode yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi dan berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Unsur yang dilihat dalam metode ini adalah metode kerja yang sistematis, berdasarkan analisa jabatan, berorientasi pada kebutuhan karyawan, dan prestasi kerja. Strategi seleksi yang baik. Menurut Campbell dan Nate Lawler-Wick membahas 6 strategi seleksi atau strategi peramalan yang didasarkan pada penggunaan dari metode mekanikal atau klinikal dalam mengumpulkan dan mengelola data. Yang pertama, interpretasi profil. Data dikumpulkan mekanikal dan diolah secara klinikal. Di sini seorang ahli tanpa mengadakan wawancara dan mengamati atau mengobservasi calon menafsirkan pola atau profil dari skor-skor yang diperoleh dari seperangkat tes. Yang kedua, statistikal murni. Data dikumpulkan dan diolah secara mekanikal. Suatu contoh dari strategi ini ialah penggunaan dari informasi biografikal dan skor-skor tes dalam suatu persamaan regresi ganda untuk meramalkan prestasi kerja manajerial. Yang ketiga, klinikal murni. Pengumpulan dan pengelolaan data berlangsung secara klinikal. Di sini seorang ahli mendasarkan pada peramalannya pada wawancara atau observasi perilaku tanpa menggunakan informasi objektif. Laporan tertulis tentang calon setelah ia diwawancara merupakan satu misal dari strategi ini. 4. Pengharkatan perilaku atau behavior rating. Pengumpulan data dilakukan secara klinikal sedangkan pengolahannya dilakukan secara mekanikal. Para ahli setelah mengobservasi perilaku calon atau setelah mewawancarainya meringkas kesan-kesannya dalam bentuk pengharkatan pada satu atau lebih skala yang telah disediakan. Yang kelima, gabungan klinikal. Pengumpulan data dilakukan secara mekanikal dan klinikal sedangkan pengolahannya dilakukan secara klinikal. Hal ini merupakan situasi klinikal yang paling sering dijumpai di mana semua informasi dari wawancara, observasi, dan skor tes dimasukkan oleh seorang atau satu tim ahli klinik untuk mengembangkan satu gagasan dan peramalan perilaku tentang seorang calon. Yang keenam, gabungan mekanikal. Data dikumpulkan secara mekanikal sedangkan pengolahan data dilakukan secara mekanikal. Metode ini berbeda dengan gabungan klinikal hanya dalam penggunaan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan semula untuk mendapatkan peramalan perilaku final dari semua data yang tersedia. Penelitian dari Billy Renaldo dan Victor pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Salutgo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT Bank Salutgo Manado, dengan jumlah pegawai tetap 70 orang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data penelitian ini yaitu dengan survei, observasi, wawancara, dan kuesioner. Metode analisis data dilakukan dengan uji validitas dan uji parsial. Hasil penelitian berdasarkan uji parsial dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara rekrutmen dan seleksi dengan kinerja karyawan. Kemudian dari hasil uji korelasi diperoleh nilai korelasi 0,783. Hal ini dapat dikatakan ada hubungan yang positif dan kuat antara rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan, sebab R positif dan mendekati 1. Hasil uji validitas untuk variabel seleksi karyawan yang memiliki 7 item pertanyaan memiliki korelasi antara 0,511 sampai 0,739. Sedangkan batas minimal nilai korelasi 0,30. Dan selain itu semua item pertanyaan berkorelasi signifikan A kurang dari 0,05. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan tepat atau valid. Penelitian dari Martin dan Dikaunes pada tahun 2014 yang berjudul Expatriate Recruitment and Selection for Long-Term International Assignment in Portuguese Company. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses rekrutmen dan seleksi ekspatriat dikembangkan di perusahaan Portugis, memeriksa kriteria utama rekrutmen dan pemilihan keputusan ekspatriat untuk mengirim penugasan internasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di perusahaan-perusahaan tersebut ada proses rekrutmen dan seleksi yang serupa. Bukti mengungkapkan bahwa proses ini dilakukan dalam acara yang sangat informal dan sepenuhnya dikendalikan oleh atasan perusahaan manajer. Temuan ini menunjukkan bahwa kriteria yang penting adalah yang pertama, kepercayaan dari manajer, yang kedua, tahun bekerja, yang ketiga, kompetensi teknis dan bahasa sebelumnya, yang keempat, pengetahuan organisasi, dan yang kelima, ketersediaan. Penelitian Nurul Aisyah SE, MM, dan penelitian Giovanni yang berjudul Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Maya pada Internasional TBK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Maya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Jumlah responden sebanyak 50 responden dengan menggunakan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil analisis koefisien korelasi pada PT Bank Maya pada Internasional TBK Jakarta Pusat didapatkan nilai R sebesar 0,887 atau 88,7% yang mempunyai arti hubungan yang sangat kuat antara variabel independen rekrutmen dan seleksi kerja dengan variabel dependen kinerja karyawan. 2. Hasil koefisien determinasi didapatkan nilai sebesar 0,786 atau 78,6%. Hal ini berarti rekrutmen dan seleksi kerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 78,6% dan 21,40% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kedisiplinan dan insentif. 3. Hasil analisis koefisien regresi sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 7,722 ditambah 0,805X yang menunjukkan bahwa tanpa adanya rekrutmen dan seleksi, maka hasil kinerja sebesar 7,722. Dan jika X naik atau turun satu angka, atau jika rekrutmen dan seleksi dinaikkan atau diturunkan 1%, maka akan menaikkan atau menurunkan kinerja sebesar 9,527. Pentingnya kinerja karyawan bagi perusahaan adalah sebagai stimulasi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tengah ketatnya persaingan bisnis saat ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan PT Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali. Secara parsial dan simultan, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 75 responden dengan menggunakan metode random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa rekrutmen dan seleksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali. Secara parsial dan simultan, saran dalam penelitian ini adalah salah satu kajian empiris rekrutmen dan seleksi yaitu ada pada penelitian Hadi Purnomo dan Hartono pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan PT Telkom Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Telkom Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo, yaitu sebanyak 34 pegawai. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 4,568 lebih besar dari 2,03951 dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hasil yang kedua yaitu seleksi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal itu dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 3,8999 lebih besar dari 2,03951 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja karyawan. berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut sesuai dengan teori-teori rekrutmen dan seleksi, di mana hasil dari penelitian ini secara keseluruhan membuktikan bahwa rekrutmen dan seleksi mempengaruhi kinerja karyawan.